Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi azhaba anal hazan inna rabbi laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya serta tarawih Masjid At-Thalibin Dikpora DIY Jakarta yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki sepertiga dari puasa kita yang terakhir. Kita memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk tahun ini. Maka marilah kita tingkatkan mengingat kita, bersyukur kita, dan ibadah kita sebagaimana Allah memerintahkan kita, yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ayat ini sebagai pokok agama Islam. Di pokok agama kita itu ada 3. Yang pertama adalah mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, tidak mensekutukan Allah dengan ibadah yang benar hanya kepada Allah. Sebagaimana yang tadi di surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa ketika Mu'az bin Jabal bertemu dengan Rasulullah menasihatkan kepada Mu'az, "Ya Mu'az, demi Allah aku sayang kepadamu, maka aku nasihatkan kepadamu, bacalah doa setiap kali sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa mengingat-Mu dan senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Jadi kita pada dasarnya itu agama kita ini hanya 3 pokoknya. Yang pertama, mengingat Allah. Mengingat Allah ini sesuatu yang diperintahkan. Inti dari agama kita agar senantiasa kita mengingat Allah, atau kata lainnya zikrullah. Kapan kita harus mengingat Allah? Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingat Allah itu di saat kita duduk, di saat kita berbaring, di saat kita berdiri. Itu artinya kondisi manusia itu sebenarnya hanya dalam ketiga kondisi ini. Kalau tidak duduk, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya berbaring. Artinya dalam setiap kondisi kita harus senantiasa mengingat kepada Allah. Bahkan dalam perbuatan kita, dalam berpikir kita itu pun kita harus senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa memikirkan, mengingat Allah dalam ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan dalam setiap tindakan kita itu harus senantiasa dalam rangka mengingat Allah. Kalau setiap apa yang kita lakukan itu di dalam rangka mengingat Allah, menyebut nama Allah, maka itu akan menjadikan kita tidak terputus dari rahmat Allah. Sebaliknya, jika setiap perbuatan itu
tanpa dimulai atau diingatkan dengan mengingat Allah, maka bisa jadi akan terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim a'ta. Setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim a'ta, maka akan terputus dari rahmat Allah. Jadi artinya mengingat Allah itu dalam segala kondisi dan dalam berbagai kegiatan. Ini yang harus kita lakukan. Itulah inti agama kita yang pertama. Lalu bagaimana kalau kita tidak sampai mengingat Allah? Maka Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita melupakan Allah. Karena bisa jadi Allah akan melupakan kita, dan kita ini nanti akan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hasr, wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu melalaikan Allah sehingga Allah melalaikanmu, sehingga kamu termasuk orang-orang yang fasik. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana kita mengingat Allah? Maka mengingat Allah yang paling utama itu adalah dengan sholat. Sebagaimana Allah mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini yang utama. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki berbagai nama. Ada yang namanya Al-Furqan, ada yang namanya Al-Quran, ada namanya Al-Kitab. Tapi Al-Quran juga memiliki nama yang paling utama adalah Al-Zikro. Artinya yang senantiasa mengingat Allah. Jadi dengan membaca Al-Quran itu akan mengingat Allah. Allah bahkan menjamin kita. Al-Quran ini mari kita jaga dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu kita menjaga kemurnian Al-Quran. Karena Allah nanti akan menjaga Al-Quran itu dengan bacaan-bacaan oleh orang-orang mukmin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan al-zikra atau Al-Quran, dan aku sendiri akan membacanya atau menjaganya dengan cara mengkaruniakan hidayah, kesempatan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian bisa dengan kalimah thayyibah, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya, itu juga dalam rangka mengingat Allah. Tetapi juga tidak luput dengan berpikir senantiasa atas ciptaan Allah, itu juga namanya mengingat Allah. Ini pokok ajaran yang pertama. Pokok ajaran yang kedua adalah bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Syukur itu berbagai ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu adalah memanfaatkan pemberian sebagaimana maksud yang memberi. Jadi kalau Allah memberi kita kenikmatan yang banyak, Allah bermaksud supaya kita bisa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Maka seluruh karunia Allah yang diberikan kita itu hendaklah kita pakai untuk menunaikan ibadah kewajiban kita kepada Allah. Ini namanya kita bersyukur. Tapi kalau karunia Allah tidak kita gunakan untuk beribadah, barangkali kita akan dicap sebagai orang yang tidak bersyukur. Ini menurut Ibnu Qayyim. Kalau menurut Imam Syafi'i, itu sebagaimana dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan hendaklah kepada nikmat Tuhanmu engkau mengabar-kabarkannya atau tahadis bi nikmah. Artinya menurut Imam Syafi'i, bersyukur itu adalah menampakkan kegembiraan tetapi menyembunyikan kesusahan. Jadi bagi seorang muslim yang bersyukur itu tanda yang paling tampak ada senantiasa tampak bergembira, tidak ada wajah kesedihan, terutama di hadapan orang lain. Karena yang ditampakkan adalah kegembiraan, nikmat Allah yang tiada terkira. Jika kalau ada orang muslim senantiasa tampak susah, tampak cemberut, tampak musam, itu berarti mungkin ada kalanya mungkin dia tidak bersyukur. Ini menurut Imam Syafi'i. Beberapa ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah menganggap banyak meskipun itu sebenarnya sedikit dalam urusan dunia, tetapi menganggap sedikit meskipun itu banyak dalam urusan akhirat atau ibadah. Jadi kalau kita misalkan dikaruniai Allah hanya rezeki yang pas sedikit misalkan,
kita menganggap itu sudah banyak sekali, sudah cukup. Kita dikaruniai sehat tapi tidak punya uang, itu karunia yang luar biasa, besar sekali mungkin gitu. Sehingga sedikit itu terasa banyak kalau itu urusan dunia, karena dia memandang bukan jumlahnya tetapi siapa yang memberi. Karena kita semua itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah yang memberi, sedikit itu pasti terasa banyak sekali bagi orang yang bersyukur. Kalau saya dikaruniai misalkan piagam oleh kepala misalkan, meskipun hanya selembar kertas, tapi itu besar sekali karena yang memberi adalah bu kepala. Begitu. Jadi itu kalau urusan dunia, dia memandang semuanya itu serba banyak sekali, meskipun sebenarnya hanya sedikit. Tetapi yang urusan akhirat, dia memandang sedikit meskipun sebenarnya banyak sekali. Meskipun sholatnya sudah sholat tahajud, sholat sunat, sholat puasanya juga puasa sunat, puasa wajib, haji, umroh, tetapi senantiasa dia merasa, wah ibadah saya kok kurang terus ya. Itu tandanya orang bersyukur. Hadirin yang berbahagia, ini pokok agama yang kedua. Yang ketiga namanya janganlah engkau mengkufuri Allah. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Cara tidak berkufur atau bersyirik kepada Allah itu adalah memperbaiki ibadah kita. Sehingga Nabi mengajarkan doa tadi. Doa itu dibaca setiap kali sholat sebelum salam. Sesudah kita membaca mungkin Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahyaya wa mamati wa min syarri fitnati masyil dajjal. Baru kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baru salam. Karena Nabi khawatir sekali, 3 hal ini sangat berat sekali dilakukan oleh seorang muslim. Maka perlu ada bantuan Allah. Dan itu setiap saat harus kita minta. Semoga Allah membantu kita dalam urusan mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah pokok agama kita yang mari kita perbaiki selama bulan Ramadan ini, terlebih ketika akhir-akhir di bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak mengingat Allah baik dengan hati, pikiran maupun lisan. Yang kedua, mari kita perbanyak rasa syukur kita, betapa banyak karunia Allah yang telah diberikan pada kita. Yang ketiga, mari kita perbaiki ibadah kita dengan tidak mensekutukan Allah. Inilah perintah Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.